Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniasari dengan NPM 19510100325. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Metode penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun cara untuk mendapatkan judul yakni yang pertama, kenali minat dan ketertarikan. Kedua, mencari informasi terbaru. Ketiga, banyak membaca. Keempat, lakukan pengamatan, sebab dari pengamatan langsung kemungkinan akan menemukan ide menarik yang bisa diangkat menjadi topik. Kelima, ikuti seminar. Keenam, banyak diskusi dengan kakak tingkat untuk memperoleh judul, karena dengan diskusi akan membuka peluang untuk mendapatkan ide. Dan yang terakhir yaitu konsultasikan dengan dosen. Adapun ketika menulis jurnal, hal paling penting yang menjadi rujukan atau referensi yaitu abstrak dan kesimpulan. Abstrak sendiri terdiri dari masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Dalam abstrak terdiri dari 250 kata. Dan paper atau jurnal individu meliputi yang pertama, identitas penulis, kedua, abstrak, ketiga, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, data dan fenomena serta tujuan. Latar belakang sendiri merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis yang dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Yang keempat, literatur review merupakan tinjauan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Kelima, metode penelitian. Keenam, hasil dan pembahasan. Ketujuh, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, referensi. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Dan bagaimana caranya membangun hipotesis? Yang pertama, teori dan konsep pembahasan yang mendukung antara variabel. Kedua, diperkuat dengan penelitian terdahulu, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dan yang terakhir, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Adapun kriterianya yaitu bisa diambil dari contoh kepemimpinan Islam, motivasi kerja Islami, dan kepuasan kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Hal ini dapat dipaparkan bahwa terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yang dimana X1-nya yaitu kepemimpinan Islami, X2-nya motivasi kerja Islami, X3-nya kepuasan kerja Islami, dan Y-nya adalah kinerja karyawan Islami. Jadi hipotesisnya yakni hipotesis 1 antara X1 dan Y, yang dimana kepemimpinan Islam dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Hipotesis 2-nya antara X2 dan Y, yang artinya motivasi kerja Islami dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Hipotesis 3-nya antara X3 dan Y, di mana kepuasan kerja Islami dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami.
Maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu riset gap. Riset gap merupakan kesenjangan penelitian di mana kondisi hasil penelitian yang dirumuskan dengan data yang menjadi pendukung terdapat ketidakserasian atau kesamaan. Adapun perbedaan riset gap yakni yang pertama, teori dan praktek, kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu, mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung. Adapun cara menulis referensi body note. Adapun cara menulis body note yakni yang pertama, ganti rujukan, kedua, hindari adanya dalam siapa, ketiga, langsung merujuk ke rujukan utamanya. Adapun contoh merujuk yang benar yaitu Kurniasari dalam kurung 2010 mengatakan bahwa atau bisa juga seperti ini. Menurut Kurniasari buka kurung 2010 tutup kurung. Dan dalam penomoran biasanya harus setara atau satu garis lurus. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu cara mensubmit paper ke jurnal ilmiah. Adapun langkah pertamanya yaitu kunjungi website jurnal online atau online journal system. Misalnya, jurnal online salah satunya di Jurnal Sintek Literate yang terakreditasi Sinta 4. Langkah yang kedua yaitu melakukan register. Berikut tampilan halaman register, lalu isi kontak formulir atau formulir yang tersedia seperti gambar di atas. Dan tanda berbintang wajib diisi. Adapun tampilan setelah klik register seperti ini. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu make a new submission. Adapun tampilan awal make submission seperti ini. Dan langkah yang keempat, isi section dan pilih sebagai artikel. Dan langkah yang kelima yaitu checklist semua kesediaan yang tertera pada poin submission recruitment. Tampilan setelah checklist poin submission recruitment seperti ini. Dan langkah yang keenam yaitu save and continue. Berikut tampilan save dan continue yaitu seperti ini. Selanjutnya sesi submit artikel. Tampilan awal sesi submit artikel seperti ini. Kemudian pilih artikel teks seperti gambar di bawah ini. Kemudian upload file yang akan disubmit dan biasanya format berbentuk Microsoft Word seperti tampilan di bawah ini. Lalu klik continue. Setelah klik complete, maka muncul tampilan seperti ini. Lalu klik save and continue. Langkah selanjutnya adalah poin enter metadata. Contoh tampilannya seperti ini. Kemudian isi judul, abstrak, kontributor atau penulis selain penulis pertama, lalu terakhir keyword artikel jurnal yang akan disubmit. Langkah selanjutnya, jika semua sudah selesai diisi, selanjutnya tekan finish submission. Lalu tekan OK seperti tampilan di bawah ini. Adapun langkah yang terakhir yaitu submission complete. Contohnya seperti di bawah ini. Sekian video yang bisa saya paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.